Apakah benar ada perbedaan pengelolaan dan peran XR di startup dan corporate? Oke, kalau untuk peran HR-nya sendiri antara startup sama corporate itu nggak jauh beda. Karena apa? Karena kita punya basic roles yang sama di Undang-Undang Tenaga Kerjaan gitu ya. Mungkin yang beda adalah di penerapannya gitu ya, di penerapannya. Karena kalau di di corporate kan dia untuk tim size-nya lebih besar jika dibandingkan dengan di startup gitu. Jadi mungkin itu sih yang membedakan, karena kalau di startup karena tim size-nya dia belum banyak, jadi otomatis cara penerapannya beda. Mungkin kita bisa lihat dari komunikasi gitu ya. Kalau misalkan kita komunikasi di corporate itu kan dia layernya kan banyak ya gitu, jadi struktural dan ada banyak layer. Cuman kalau di startup biasanya kita akan lebih fleksibel untuk komunikasinya, tidak hanya sesama karyawan tapi juga bisa ke atasannya, bisa juga ke manajernya, ataupun sekalipun ke BOD katakanlah, dan komunikasinya itu bisa bersifat dua arah. Jadi mungkin itu sih, jadi sebenarnya basic rules-nya sama, cuman penerapannya beda karena kita punya team size yang beda gitu. Oke, untuk itu apa aja sih tantangannya yang perlu dihadapi pengelola XR pada perusahaan startup? Oke, kalau tantangannya mungkin terkait dengan flexibility ya, karena kan tim size di startup seperti yang sudah saya bicarakan tadi mungkin tidak sebanyak yang ada di corporate gitu ya. Jadi kita harus lebih fleksibel, karena kalau di startup itu kita masih mencari formula terbaik yang bisa kita terapkan. Jadi kalau misalkan ada cara-cara baru yang ternyata bisa lebih efisien, itu kita harus bisa siap untuk menggunakan cara itu. Jadi kita tidak bisa stuck dengan cara-cara yang lama atau cara-cara yang biasa kita lakukan. Kita juga harus siap untuk melakukan cara-cara yang baru. Katakanlah contoh kayak 2 tahun lalu pandemi gitu ya, kita nggak bisa datang ke kantor, kita harus bisa dengan cepat gimana caranya proses operasional kantor ini berjalan tanpa kita harus ke kantor, WFH gitu, ada solusi WFH. Nah itu kalau misalkan di startup bisa cepat banget kan adaptasinya, karena kita sudah dibantu dengan platform dan lain sebagainya. Itu sih mungkin challenge-nya ya kalau di startup. Jadi kita harus bisa fleksibel yang pertama, dan yang kedua kita harus bisa terbiasa dengan target yang cukup strict gitu, karena demand-nya lebih besar di startup gitu. Oke, untuk kualifikasi pengelola XR yang tepat untuk di industri startup itu yang seperti apa ya, Mbak? Oke, yang pertama kalau mau terjun ke startup kita harus prepare dulu ya. Yang pasti kita harus prepare. Dengan cara apa? Prepare-nya kita harus cari informasi yang dalam terkait dengan company tersebut. Kita harus tahu bisnis prosesnya seperti apa. Kita juga harus tahu bisnis needs-nya apa. Kita juga harus tahu value-nya seperti apa, budgetnya mereka seperti apa, culture-nya seperti apa. Karena kalau kita sudah paham semua bisnis proses, value, culture, itu nanti semua akan berdampak ke aspek-aspek HR yang lain. Misalnya bisa berkesinambungan dengan rekrutmen, bisa berkesinambungan dengan branding, bisa juga connected dengan proses development gitu. Jadi yang pasti kita harus benar-benar ngerti perusahaan apa sih ini, arahnya kemana, tujuannya kemana, sebelum kita bisa nge-breakdown semua untuk diterapkan di HR gitu. Oke, baik. Bagaimana sih strategi XR di startup dalam mencari, mengembangkan, dan mempertahankan talent terbaiknya? Oke, kalau strategi ya yang biasa dipakai di startup ini, saya nggak spesifik ke tertentu company ya, jadi in general aja. Itu pastinya adalah di employer branding. Jadi di brandingnya kita harus perkuat di branding. Sudah dibantu dengan proses digital, kita punya berbagai platform yang bisa digunakan, kita pakai gitu ya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan ke potential candidates kita bahwa kita ini adalah company yang sudah established katakanlah gitu. Kita harus menonjolkan dari sisi value-nya, dari sisi culture-nya seperti apa. Karena kan kalau startup itu kita mungkin belum terlalu stable jika dibandingkan dengan corporate
gitu ya, karena kan corporate sudah lama juga gitu berdirinya, sedangkan kalau startup kan dia baru. Jadi apa yang bisa kita jual gitu ya, kita harus jual dari sisi value kita. Cuman kita harus bedah lagi kalau misalkan kita mau menunjukkan value itu kalau biar bisa diterima mudah dengan audiens itu seperti apa. Nah itu yang kita perlu diskusi juga dengan tim. Cuman kita harus mengedepankan value kita, culture kita seperti apa, karena kan kalau di startup kan kita lebih fun, lebih bukan santai ya, santai tapi tetap dengan target yang on track gitu. Jadi itu sih, kita harus mengedepankan branding, kita harus mengedepankan value dan juga unique culture kita gitu. Oke, baik, menarik sekali ya. Untuk yang selanjutnya, program dan kebijakan XR apa saja yang dapat diterapkan di perusahaan startup dan tidak ada di corporate? Oke, kalau penerapan atau kebijakan HR yang bisa diterapkan di startup tapi mungkin belum tentu bisa di corporate, kita lihat dari cara kerjanya. Kalau misalkan di startup mungkin sudah banyak tahu kita bisa kerja dari mana aja gitu ya. Ada beberapa company yang dia mengizinkan karyawannya untuk bekerja dari rumah, kerja dari kafe pun bisa, yang penting dia tetap on track untuk project atau kerjanya dia seperti apa. Nah itu mungkin kalau di corporate cukup susah untuk diterapkan karena balik lagi ke team size, karena kan corporate tuh banyak ya karyawannya. Kalau misalkan kita harus one by one ngeliatin mereka agak susah. Jadi mungkin itu sih kebijakan dari segi WFO, WFH atau WFA itu yang kelihatan banget dari bedanya culture-nya startup sama di corporate gitu. Oke, apa saja kendala terbesar yang dihadapi dalam menjalankan program dan kebijakan XR tersebut? Oke, kendalanya ya. Kalau kendalanya itu sebenarnya kendala HR di corporate dan kendala HR di startup itu sama gitu ya, karena kan kita punya basic rules yang sama. Jadi balik lagi ke bisnis prosesnya, karena kan setiap company mereka tuh punya uniqueness-nya sendiri-sendiri, punya ways of working-nya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dipukul rata. Belum tentu tantangan di company A itu jadi tantangan juga di company B gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu nih, ini company-nya seperti apa, basic company needs-nya apa, bisnis prosesnya seperti apa, budgetnya seperti apa. Karena kan ngefek ya kalau di budget company. Kalau misalkan kita mau bikin program, kita mau bikin training, mau bikin apa yang berkaitan dengan development, itu kan tergantung dari budget. Jadi kita semua balik lagi ke bisnis proses perusahaan. Oke. Gitu. Bagaimana mengatasi dan mengantisipasinya? Oke, mungkin cara mengantisipasinya adalah seperti yang sudah saya jelaskan ya, kembali lagi ke bisnis proses dan juga visi misi perusahaan. Kalau kita sudah tahu visi misi perusahaannya gimana, bisnis prosesnya apa, yang dibutuhkan oleh company itu seperti apa, kita baru bisa define gitu. Kita baru bisa define terkait dengan program, seperti itu sih. Jadi katakanlah satu company ini dia punya bisnis prosesnya seperti ini, value-nya seperti ini, budgetnya sekian. Nah itu baru kita turunkan ke, let's say, di rekrutmen gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa ya ngerekrut orang tapi kita nggak tahu dalamnya company seperti apa gitu ya. Jadi kita harus belajar dulu, kita in touch dulu sama tim terkait, mereka ini kerjanya seperti apa, terus juga targetnya seperti apa, style workingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Baru kita bisa cari karyawan. Karena kalau kita cari karyawan kan kita nggak bisa ngomongin tentang soal hard skillnya aja. Nggak, katakanlah dia punya experience 5 tahun, tapi ternyata ketika kita sudah berbincang dengan mereka kurang cocok nih sama company untuk long termnya ya. Untuk long termnya mungkin kurang cocok, mungkin dari sisi value-nya beda, dari sisi needs-nya beda, kayak gitu. Jadi semua dikembalikan lagi, kita harus paham company kita ini seperti apa, company kita ini butuhnya seperti apa, timnya bagaimana, sebelum kita mau mengimplementasi semua program yang ada di HR gitu. Oke,
Oke, baik Mbak Seroya, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga di Oke. perusahaan masing-masing penonton yang ada di Oke. YouTube-nya MSI. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.